Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Sistem Upah Insentif. Akan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Cynthia Santi, NPM 1932121011. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Eva Kumlasari dengan NPM 19321211195. Perkenalkan, nama saya Niputu Novita Wijayanti, MPM 1932121281. Perkenalkan, nama saya Ikade Yobi Permana, NPM 1932121514. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian insentif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harsono, bahwa insentif adalah setiap sistem kompensasi di mana jumlah yang diberikan tergantung dari hasil yang diciptakan, yang berarti menawarkan suatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, ada Rahman dan Husman, bahwa pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda. Jadi, dua orang karyawan yang mempunyai jabatan yang sama bisa menerima upah yang berbeda dikarenakan prestasi kerja yang berbeda. Dan yang terakhir ada secara umum. Jadi, pada dasarnya insentif merupakan suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Jumlahnya tergantung dari hasil yang dicapai, baik berupa finansial maupun non-finansial. Hal ini dimaksudkan lebih baik, sehingga prestasi dapat meningkat, yang pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. Tujuan insentif menurut para ahli, yang pertama ada Rahman dan Husman. Pelaksanaan sistem upah insentif ini dimaksudkan perusahaan terutama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap berada dalam perusahaan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian insentif yaitu yang bagi perusahaan. Pelaksanaan pemberian insentif kepada karyawan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dengan cara mendorong mereka agar bekerja disiplin dan semangat yang lebih tinggi, dengan tujuan menghasilkan kualitas produksi yang lebih baik serta dapat bekerja dengan menggunakan faktor produksi seefisien mungkin. Yang kedua, bagi karyawan. Dengan pemberian insentif dari perusahaan, maka diharapkan karyawan memperoleh banyak keuntungan seperti misalnya mendapatkan upah atau gaji yang lebih besar, mendapatkan dorongan untuk mengembangkan dirinya, dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ada intensif material. Intensif ini dapat diberikan dalam bentuk uang atau jaminan sosial. Intensif dalam bentuk uang dapat berupa: yang pertama ada bonus, yang kedua ada komisi, yang ketiga ada profit sharing, yang keempat ada kompensasi. Insentif non-material. Insentif non-material dapat diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu pemberian gelar atau titel secara resmi, pemberian tanda jasa atau medali, pemberian piagam penghargaan, pemberian pujian lisan maupun tulisan secara resmi atau di depan umum ataupun secara pribadi, ucapan terima kasih secara formal maupun informal, pemberian promosi atau kenaikan pangkat atau jabatan, pemberian hak untuk menggunakan atribut jabatan, pemberian perlengkapan khusus pada ruangan kerja, pemberian hak apabila meninggal dunia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Metode pengupahan insentif. Insentif berdasarkan unit yang dihasilkan atau piece rate. Yang pertama ada straight piece work plan, upah per potong atau profesional. Dalam hal ini, pekerjaan dibayar berdasarkan seluruh produk yang dihasilkan dikalikan tarif upah per potong. Yang kedua ada Tailor piece work plan, upah per potong Tailor. Bagi karyawan yang berhasil mencapai atau melebihi output rata-rata, maka akan menerima upah per potong yang lebih besar daripada yang bekerja mendapat output di bawah rata-rata. Yang ketiga ada Group Piece Work Plan atau upah per potong kelompok. Mereka yang berada di atas standar kelompok akan dibayar sebanyak unit yang dihasilkan.
dikalikan dengan tarif per unit. Sedangkan yang bekerja di bawah standar akan dibayar dengan jam kerja dikalikan dengan tarif kerja. Intensif berdasarkan waktu atau time bonuses. Premi didasarkan atas waktu yang dihemat. Yang pertama ada Hustler Plan, yang kedua ada 100% Premium Plan, yang ketiga ada Bedaux Plan. Premi didasarkan atas waktu pekerjaan. Yang pertama ada Rowan Plan, yang kedua ada Emerson Plan. Premi didasarkan atas waktu standar. Pada sistem ini, premi diberikan sebesar 20% dari standar. Jenis intensif. Financial intensif, dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji-gaji yang pantas, tetapi juga termasuk di dalamnya kemungkinan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dari soal-soal kesejahteraan yang meliputi pemeliharaan jaminan hari tua, rekreasi, kesehatan, dan lain-lain. Financial incentive, dorongan yang bersifat bukan uang. Dua elemen utama dari non-financial incentive yaitu keadaan pekerjaan yang memuaskan dan sikap pimpinan terhadap keinginan masing-masing karyawan seperti jaminan pekerja, promosi, keluhan-keluhan, hiburan-hiburan, dan hubungan dengan atasan. Menurut CAR Jimmy L. Gaul, financial incentive bentuknya adalah bonus komisi yang dihitung berdasarkan penjualan yang melebihi standar pembayaran yang ditangguhkan. Non-financial intensif bukan uang yang tersedia, misalnya hiburan, pendidikan, latihan, ujian, terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Social intensif lebih kepada keadaan dan sikap dari para rekan kerja. Di sini saya akan membahas tentang proses pemberian insentif. Menurut Harsono, proses pemberian insentif dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, proses pemberian insentif berdasarkan kelompok. Insentif yang diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses pemberian insentif berdasarkan perorangan. Insentif individu yang memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Pedoman pemberian insentif yang efektif. Yang pertama ada kinerja pegawai. Pegawai yang berprestasi atau yang menunjukkan kinerja di atas rata-rata akan mendapatkan insentif lebih banyak dari perusahaan. Berlaku sebaliknya. Yang kedua, waktu kerja pegawai. Insentif yang diterima oleh pegawai juga dapat ditentukan oleh waktu kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalkan, mereka yang efisien dalam pekerjaan akan memperoleh insentif yang lebih besar. Yang ketiga, senioritas karyawan. Demi asas keadilan, biasanya, masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan juga berpengaruh kepada besarnya insentif yang akan diterimanya. Yang keempat, ada kebutuhan pegawai. Pemberian insentif kepada pegawai dapat juga didasarkan kepada tingkat urgensi kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik dari pegawai. Yang kelima, keadilan dan kelayakan. Perusahaan kerap memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan pengorbanan kerja yang lebih dilakukan oleh pegawai tersebut secara adil dan layak. Yang keenam, ada evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan juga menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan insentif, di mana biasanya mereka dengan jabatan tinggi akan memperoleh insentif lebih layak, juga dengan alasan beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Syarat pemberian insentif agar mencapai tujuan. Menurut Panggabean, syarat tersebut adalah yang pertama, sederhana. Peraturan dari sistem insentif harus singkat, jelas, dan dapat dimengerti. Yang kedua, spesifik. Karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan untuk mereka lakukan. Yang ketiga, dapat dicapai. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang masuk akal untuk memperoleh sesuatu. Yang kelima, dapat diukur. Sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk menentukan rencana insentif. Program dolar akan sia-sia jika prestasi tertentu tidak dapat dikaitkan dengan dolar yang dibelanjakan. Menurut Hijrahnan Ranupandujo dan Suad Husnan, sifat dasar pengupahan agar proses pemberian insentif berhasil. Yang pertama, pembayaran hendaknya sederhana, sehingga dapat dimengerti dan dihitung oleh karyawan itu sendiri. Yang kedua, penghasilan yang diterima karyawan harusnya langsung dinaikkan output.
Yang ketiga, pembayaran dilakukan secepat mungkin. Yang keempat, standar kerja ditentukan dengan hati-hati. Standar kerja yang terlalu tinggi maupun rendah dapat berakibat buruk. Yang kelima, besarnya upah normal dengan standar jam kerja hendaknya cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat. Kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan karena karyawan tersebut telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua, kompensasi langsung berupa gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung yaitu kesejahteraan karyawan. Yang pertama, kompensasi menurut Melayu SP Hasibuan. Tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa adalah antara lain meningkatkan kepuasan kinerja, motivasi, stabilitas karyawan, dan disiplin. Yang kedua, asas kompensasi menurut Melayu SP Hasibuan. Program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Yang ketiga, metode kompensasi menurut Melayu SP Hasibuan. Menurut metode kompensasi atau balas jasa dikenal metode tunggal dan metode jamak. Yang keempat, sistem kompensasi menurut Melayu SP Hasibuan. Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan diantaranya sistem waktu, sistem hasil atau output, dan sistem borongan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut Melayu SP Hasibuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi diantaranya yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres dan lainnya. Selanjutnya, definisi upah. Adapun berbagai definisi upah menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Hani Handoko, yang dimaksud gaji atau upah merupakan bentuk kompensasi yakni segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau kerja mereka. Yang kedua, Hedrakman dan Suat Husnan, yang dimaksud upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Meskipun para ahli memberikan definisi-definisi yang berbeda-beda, tetapi jelas memiliki maksud yang sama, yaitu bahwa upah merupakan pengganti jasa yang diberikan kepada seorang atas jasa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, peranan gaji atau upah. Upah merupakan suatu hal penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan karena dengan upah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pentingnya upah, maka peranan upah dapat ditinjau dari dua pihak, yaitu pemberi jasa atau karyawan dan pihak penerima jasa atau perusahaan. Menurut Manulang, peranan upah ditinjau dari yang pertama, pihak pemberi jasa. Upah merupakan imbalan atas jerih payah serta pengorbanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu apabila pemberian upah yang terlalu rendah akan menurunkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, pihak penerima jasa. Upah merupakan salah satu unsur harga pokok produksi, sehingga kesalahan dalam pengupahan akan membawa kerugian bagi perusahaan karena biaya produksi yang tinggi menyebabkan perusahaan tidak dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya, sistem upah. Menurut Mokijat ada dua sistem upah yang dianggap penting yang digunakan untuk membayar tenaga kerja, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Yang pertama, sistem upah berdasarkan waktu. Sistem upah berdasarkan waktu telah lama merupakan jenis pembayaran upah yang paling umum. Tarif waktu digunakan sebagian karena kebiasaan, karena sulitnya menentukan standar pelaksanaan pekerjaan, dan karena sikap dan kebiasaan manajemen yang ceroboh. Upah berdasarkan waktu juga digunakan apabila kecepatan kerja ditentukan oleh mesin. Yang kedua, sistem upah berdasarkan hasil rencana insentif. Dalam usaha meningkatkan hasil kerja pegawai di atas, hasil yang diperoleh melalui upah berdasarkan waktu, dan juga menghargai pegawai-pegawai yang hasil kerjanya meningkat. Maka, banyak perusahaan menggunakan rencana kompensasi insentif upah atau gaji, di mana ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan hasil dapat diukur. Yang kedua, ada hubungan yang erat antara kegiatan pengawas dan hasil kerjanya. Yang ketiga, mutu kurang penting daripada jumlah hasil. Yang keempat, pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang kelima, juga pengawasan mengharuskan biaya tenaga kerja tiap kesatuan ditentukan lebih dahulu karena biaya terbatas. Baik, dapat kami tarik kesimpulan bahwa
Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam pencapaian tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar ataupun kecil. Suatu perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi. Manusia merupakan motor penggerak. Tanpa manusia, suatu perusahaan tidak akan berfungsi. Upah adalah penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada para karyawan yang dapat memberi prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan karena karyawan terbantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.